Alright, welcome back to my channel. So hari ini ya random-random aja sih. Kebetulan uh, semalam itu, sebenarnya hari ini alasan mau record kegiatan hari ini atau latihan hari ini karena memang singkat. Kebetulan latihan yang semalam tidak bisa selesai, itu nggak bisa dijalankan, uh, dipindahin ke hari ini. Hari ini memang cuma mau nyelesain satu gerakan aja, ada box squat. Jadi sambilan mungkin latihan ya nunjukin lah sebenarnya sehari-hari itu juga seperti apa ya kan. Ini mungkin bisa lihat dari segi warm up atau apa yang di pikiran aku waktu latihan ya kan. Oke, so just stay tune, enjoy it ya kan. Ini no edit, no nothing, as usual, we just go and go. Alright, oke. Ini aku sengaja depan cermin aja biar gampang kali ya. Untuk warm up sih aku biasanya mulai dari upper body dulu, kemudian baru pelan-pelan ke lower body. Ya, contohnya, ini alasannya kenapa aku buat, ada alasan-alasannya, sharing-sharing sedikit. Kenapa selalu dimulai dengan warm up upper body, khususnya di bagian shoulder. Karena akunya itu kalau punya masalah di selalunya sampai hari ini sudah lama juga, selalu bagian sini itu, di bagian sini itu tight banget. Jadi kalau aku mau squat untuk prepare, ya kan, ini selalunya seperti ketarik, seperti ada yang ya narik lah, misalnya yang berujung nanti ntar elbownya sakit, wristnya sakit. Jadi aku selalu usahakan, memang mewajibkan setidaknya bahu-bahu aku atau at least muscle tissue yang di daerah chest, yang connecting chest aku sama shouldernya itu loosen up sedikit gitu loh, loosen up dulu. Jadi warm up aku gampang. Sini contohnya aku muter 20 kali. Nah, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian ke depan 20. Kemudian juga aku ada ini, aku ini lihat dia di Instagram. Jempol itu kalau nggak salah elastik 3 itu gimana dia badannya tuh bisa lentur banget ya kan. Jadi dia nunjukin satu salah satu strongman ya, atau si Juju Mufu atau siapa kalau nggak salah saya, setelahnya cara warm up shouldernya. Jadi dia ada buat jempolnya di arah atas, shoulder width, shoulder height gitu kan, top pull 20 kali. 4, 9, 10. Oke. Kemudian untuk biar stretchnya bisa lebih dalam, karena kalau gini kan kita cuma bisa buat sebagaimana feel-nya aja kan, nggak bisa dipaksain gitu loh, karena dia bakal membalik. Jadi aku bisa pegang ini, bisa dipegang, twist, wah rasakan, tahan 10 detik, rasain ketarik semua chestnya, 1, 2, if you feel it. Kalau misalkan kamu rasain di real dead atau bahu belakang, turunin aja sedikit. So yang kamu mau itu cuman bagian sini doang yang ketarik. 8, 7, 10. Oke, same thing sebelah sini tuh, di pull benar-benar, tarik paksa biar dia nggak tarik pull. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, next, shoulder sudah, meskipun still tight but it's better gitu, at least itu sudah warm up. Nah, kalau ini ada satu bagian lagi, ini juga sometimes mungkin karena semalam aku udah buat lumayan high volume pull up ya, jadi di bagian lats itu sedikit tahan. So stamping aku hold seperti ini, tarik, stretch, hold, 3, 8, 10. Kemudian di other side,
Oke, next aku start dari lower back dulu. Yang aku paling suka buat, it might look funny, but man, for me, mungkin juga faktor umur ya, aku nggak, ya kan, semua serba kaku, nggak enak. So I just like to make sure, tapi bukannya cuma dari putar-putar ya. For example, ya ke kanan full ke kanan, kemudian ke belakang full, ke depan juga full. Jadi make sure you make a good circle, lingkaran yang bagus. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia dari round. Oke, next. Kaki saya berbahu, just squat down tanpa mikirkan apapun. For me ini bagi aku ya mungkin badan aku sedikit bagian lower back itu banyak kaku gitu. Jadi if I do this, waktu aku buat ini aku bisa ngerasa di bagian lower back itu seperti ketarik. Even if you don't feel it that way, I think this is a good way. Yang bisa dibuat itu juga push your knee out, ya kan? Cuman ya hitung aja sampai 10, 10% up. Okay. And then I like to do just squat bebas. Kalau aku sukanya berusaha eksplosif dari bawah. Jadi when I go down, I just go down only, but when I go up, ketika aku naik, aku mau merasakan kayak ada ledakan. Side angle. 8, 10. Oke. Next, aku ada ini. Ini, if you kalau kamu nggak punya ini, kamu juga bisa aja buat RDL, ya kan? Ambil dumbbell, can do with very lightweight. Make sure ada temponya, dipelanin aja, cuma ngerasain hamstringnya. Kita cari gimana rasa hamstring. Okay, but since I have this, ya, nih. Okay, next. Next aku ada ini. Sebentar. Ini bisa pakai kabel ya. Kabel. Resistance bench. So just pull. Kemudian make sure ini sudah seperti height. Majuin lututnya. Tarik tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus di other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke.
Mana ya kaos kakiku ya? Oke, sekarang aku siapin dulu equipment yang hari ini mau dipakai. I don't know if I can see myself there. Yeah, this is good. Oke. So di sini aku pakai hari ini karena post squat beltless, nggak pakai belt. Ya, sebenarnya sih nggak pengen sih pakai kaos kaki panjang-panjang gini, but there's no chance. Aku nggak mungkin bisa sih pakai knee sleeve dari Rugen yang stiff ini without pakai ini. Kalau nggak keset banget, nggak bisa masuk. Jadi dengan cuaca yang sepanas ini, no choice. Ya, mungkin untuk teman-teman yang nyari aksesoris untuk powerlifting, ya kan, seperti knee sleeve, kaos kaki deadlift, atau cuma kaos kaki olahraga. For me ya, I'm not saying bad about the other brand, but so far yang aku udah pernah pakai merek locally, bukan not locally made, I don't think so, but local brand yang kualitasnya tuh bagus. Dan misalnya tadi memang paling mahal, waktu itu Rugen, ya kan, dari knee sleeve-nya. But soon, seharusnya hari ini nyampe. Hari ini hari Kamis hari ini aku juga langsung upload sih. Tanggal 12, aku udah pesen knee sleeve dari SBD. Alasannya aku mau tuker itu sebenarnya cuma satu, kenyamanan. Kalau nanti teman-teman lihat sendiri waktu aku make apa yang aku rasain, nanti aku sharing semuanya. But man, stiff knee sleeve itu bagi aku kalau satu untuk pemula nggak rekomen. Kedua, kalau untuk latihan sehari-hari maybe not lah, terlalu nyiksa. Ya, aku tuh datang dari zaman dimana stiff knee sleeve itu belum ada. So I'm very surprised. Aku nggak nyangka bakal. Lu tuh tahu ya, pernah dengar stiff cuman nggak terlalu mikirin lah gitu. Men, aku udah coba brand lain itu nggak sekenceng ini. Ini mirip-mirip kayak kalau merek luar itu Rigor A7 ya kalau nggak salah saya. Karena bentuknya hourglass kan. I think manufacturer itu sama atau enggak, I don't know. But stiff knee sleeve is hell man. Okay, next. Ini aku ada pakai squat shoes. This will purpose-nya memang satu, squat. You can use it as bench, untuk bench press juga. Cuman mungkin secara lebih efektif, namanya juga langsung dibilang squat shoes atau weightlifting shoes. For me sejauh ini, aku tahu alasan utama sebenarnya untuk pakai squat shoes itu kalau mereka yang punya halangan mobilitas di bagian ankle-nya. Aku lupa namanya apa ini. Lupa. Cuman ada yang nggak bisa jongkok, yang waktu dia begini itu, for example, dia gini tuh nggak bisa full karena ininya angle ini itu nggak bisa seperti ini, malah kebanyakan lurus ya kan. Ada orang-orang seperti itu. Dan meskipun bisa dilatih, tapi kan butuh waktu dan kalau ada bisa shortcut, then why not. Tapi bagi aku nggak ada masalah di bagian situ, tapi cuman memang perbandingan dari segi stabilitas. Kalau aku pakai sepatu yang flat aja, pakai ini somehow waktu aku squat, ankle aku tuh nggak gerak-gerak, stable, ya kan. So that's probably my only reason lah gitu. Kalau dari segi power dan lain-lain mungkin, I don't know, they say it help you more upright dan segala macam. Maybe yes, but I don't. Maybe personally aku nggak gitu ngerasain. Aku cuma rasa lebih stabil, dan stabilitas bagi aku di beban-beban yang mendekati 90%, 80% dari one rep max itu sangat penting, ya kan. Okay, next kita mulai prepare untuk area squat. Wah. Oh ya, sedikit cerita ya, kenapa hari ini cuma satu sesi squat doang gitu. Semalam yang seharusnya program semalam, yang seharusnya itu ada post squat, beltless, plus post bench, trick pause,
3 detik 3 count bench. Aku skip untuk latihan squatnya, gara-gara semalam itu nggak tahu lah faktor umur atau apa ya, tiba-tiba hamstring bagian atas ini. Aku warm up karena yesterday I don't know, maybe aku nggak recover sepenuhnya, jadi memang kerasa bagian hamstring ini tight banget gitu. Jadi aku dari semalam tuh warm up gimana cari cara biar hamstring ini soften up lah sedikit gitu, dan pengen ada rasa power gitu. Jadi aku udah warm up yang seperti yang tadi aku lihat, aku tambahin squat jump, ya kan. Aku cuma merasa ada daya kejut gitu loh for me ya. Itu waktu repetisi kelima tuh karena tiba-tiba pop gitu. Setelah itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, duduk nggak bisa, udah sempet worry banget sih, ya kan, baru ngabisin duit banyak untuk knee sleeve, ternyata nggak bisa squat, takutnya gitu. Dan satu masalah duit, yang kedua juga kan ya nama kita ini jadi kebiasaan ya, mikirin nggak bisa latihan itu kayaknya beban banget gitu. And I don't know, aku nggak lagi pulang, dan itu sedikit menakutkan karena memang seperti ada yang putus gitu semalam. Jalan tuh susah, semua susah gitu. So I decided yesterday ya dengan sedikit berat hati itu mau nggak mau skip latihan dulu kan. Memang setelah itu malam istirahat, habis latihan langsung, saya cuma bench dan latihan upper body doang, aksesoris. Malam istirahat, ya surprisingly hari ini ada masih sedikit sakit kalau ditekan, dan tapi itu udah mungkin pain level itu cuma 1/10, 2/10, but and I'm ready to squat. Kalau semalam jongkok aja nggak bisa, tengok lah gitu. Kalau sebenarnya nggak sampai gimana. So untuk teman-teman sebenarnya aku selalu bilang sih, pemula itu jangan takut. Yes, nggak boleh takut cedera. But if it's happen juga, kalau bukan menurut aku yang ada impactnya, kalau kita beradu sama orang atau gimana, jangan terlalu takut lah. Rest aja gitu, rest. Make sure you eat. Aku nggak tahu, karena aku masih dilema soal protein sekarang ya. But for me ya, just make sure you have a good night sleep. Rest, just rest. Don't force yourself gitu loh. Just stay active, jalan aja, jangan langsung kecuali. Karena aku juga pernah latihan, karena cedera back, aku justru gerak, maksa gerak, sakit dia maksa gerak. Karena aku nggak mau dia makin stay di tempat yang sakit itu. Karena aku ngerasa, bagi aku, teori aku ya mungkin kita cedera itu ototnya kegeser atau apa gitu. Ya ini tuh, aku nggak mau dia di tempat yang sakit itu. Soalnya itu move, act normal, jadi dia balik normal gitu. Keep it warm, jangan sampai cold gitu loh badannya. Paling faktor, balik lagi, mungkin faktor umur lah ya. Sekarang tuh sedikit-sedikit badan keras, kaku gitu. Aduh, oke. So now, continue sama sekarang. Warm up yang terpenting setelah tadi kita, kalau bahasanya dynamic stretching ya, gitu-gitu ya. I don't know, I might be wrong. So, tapi ya seperti itu. Sekarang kita warm up sesuai dengan gerakan apa kita mau buat. So, here. I like to make sure, aku tuh suka make sure warm aku tuh harus memang semirip mungkin sama working set ataupun ya sama setiap mau latihan. Jangan pernah anggap remeh warm up kita. Ini saatnya kita untuk ngerasain mana bagian muscle yang kurang nyaman dan lain-lain. Untuk gauge lah hari ini tuh feelnya gimana. Ya, if you are wondering, kapan waktu aku pakai knee sleeve? Kapan kita nentuinnya? Menurut aku sih, setiap orang berbeda-beda, ya kan? Tapi bagi aku punya satu mindset. If I can, aku tuh nggak pengen pakai knee sleeve. Because for me, if you are strong no matter what. Tapi knee sleeve itu ya seperti itu lah. It keeps blood flow, bagian lutut panas apa lain-lain,
dan itu lebih stabil. Nah, stability is very everything bagi balance dan lain-lain. So kalau aku jawab kapan waktu knee sleeve, tergantung warm up-nya. If you ketika waktu warm up aja beban-beban kayak tadi bar aja, kalau ini 70 kilo, ada yang sakit bagian lutut atau bagian paha, ya, you can put it on earlier, lebih awal, will feel good. Kalau aku biasa contoh hari ini ada main 132,5, hari 6, normally aku pakai misalnya itu di warm up terakhir itu udah mungkin di 125 kilo, aku udah pakai knee sleeve karena memang terkadang kita juga menyesuaikan menggerakkan waktu kita pakai, apalagi stiff knee sleeve ini ya. Kalau kita nggak pakai beban kita squat itu rasanya aneh banget. Bagi aku itu pun gerakannya jadi berubah sedikit gitu, for me gitu. Jadi sebelum memang ke working setnya aku bisa imitate gerakannya semirip mungkin gitu loh. Tahu feel-nya seperti apa. Oh shit. Ini nih kesalahan nggak boleh ditiru ya. Jangan pernah nggak remeh bebannya. Lock your weight, man. Ini kalau tadi jalan jatuh, cederanya dia lantai rumah habis. It's iron, man, bukan rubber. Oke. Oke, lanjut terus ya. Untuk warm up, most common question yang ditanya bakal selanjutnya itu repetisinya gimana gitu. If anybody actually ask me that way, ya tapi ya repetisinya gimana gitu. Ya, kembali lagi, everyone trains differently. Ini kembali ke opini aku. Mami aku suka ketika beban itu ringan, ketika aku masih betul-betul bisa kontrol 100% bebannya, aku bisa buat kayak side to side, aku bisa can feel the weight. Aku suka high rep, kayak tadi contoh 10, kemudian 8, mungkin ini bisa 4, bisa 5, depending. Of course kita juga nggak mau sampai kebanyakan, sampai menguras energi. Jadi juga kita harus tahu juga nih, kalau kita angkatan berapa. Jadi kalau contoh misalnya, untuk teman-teman yang sudah super strong, imagine if you are lifting 250 kilo, satu nggak mungkin jamnya ini cuma 10 kilo more, dan tidak mungkin juga mereka terlalu lama gitu warm up karena saving energi juga gitu loh. Suatu dia aku cuma ada 132, ya maybe aku cuma ada 4 warm up, so I like to keep it waktu dia rendah, waktu dia berat rendah, make sure my knees untuk aku tuh betul-betul nggak ada yang nyendat lagi, ya kan. 90 kilo. Good. Hamstring aman. Lutut sedikit kurang nyaman. Oh ya, if anybody actually watching this, kalau ada nonton, komen dong.
pada lebih suka latihan sendiri atau harus ada temennya atau partnernya? Kalau aku sendiri, I usually have partner, ya kan? But aku udah latihan mungkin over 15 years ya. Tapi mungkin nggak kelihatan seperti itu, cuman ya 15 tahun aku udah nge-gym. Aku selalu latihan sendiri. Sometimes kembali lagi mungkin faktor U. You need get quiet lah, peace and quiet. Sometimes kita dan ada waktu cuma untuk kita dan pikiran kita tuh buat lega sih istilahnya. Ya nggak orang-orang yang stres lah gitu. Just you, the weight and the bar. Don't think of anything else. 110 kilo. Oke. Oke, ini kalau istilah powerlifter LWU, last warm up. Oh iya, hampir lupa kan. Time to put on the knee sleeve. How ya aku bisa nunjukinnya? Kelihatan susahnya pakai knee sleeve. Ya, maybe this is good enough. Or I don't know. Here lah. Somehow you can see me. Atau gimana sih sebenarnya sih? Okay, just I'll make this lower, okay? Sia. Aduh, nih. Kalau aku nggak pakai ini, ini udah apa udah keringat. No chance in hell. Ya. Oh, mungkin belinya kekecilan kali. Nah, ya itu masih argumen sih. Cuman aku masih ngikutin size chartnya gitu loh. See? Even to bend this way, to bend ini nggak bisa, bayangin. Imagine how rigidnya gitu. Ini malesnya setiap pemakaian tuh, karena dia kan neken ya. Dia terkesemutan di sini, di bagian sampai di bagian ankle. Kan even feel it, you know. Kan darah pun nggak jalan. So I'm hoping merek SBG itu terkenal dia nggak gitu stiff. Meskipun aku belinya yang seri stiff, cuman kalau dari review-reviewnya still nggak separah yang stiff nih di pasaran. Okay, last warm up. Let's see the angle. Okay, this is good. Slightly lower. Okay, last warm up.
It's good. Hopefully working setnya bisa sama. Nggak bisa banget. So aku ada 132,5. Ini kekurangannya kalau kita sendiri ya. Unload semua sendiri. Wah. Man. It's hot out here. Dulu lah. Oke. Soal ini, now aku ada 132,5, 6 repetisi dikali 4 set. Bedless, no belt, and pause as long as I can. Kalau bisa sih sebenarnya 2 detik, but sometimes 2 detik waktu nahan beban segini meskipun ya masih beban tetaplah beban. 1 detik itu berasa seperti infinity. Jadi I just make sure that I stop at the bottom, ya kan? Dan kemudian naik lagi. Dan mungkin kalau ada pertanyaan kenapa beltless? Sebentar ya. Let me finish the set and explain. Karena mungkin maybe in my head kayaknya explanation-nya bakal panjang gitu. Okay, so let me get this set pertama selesai dulu aja. Wah. Oh man. Heavier than I thought. But still okay. Probably, I don't know what you guys think, but for me maybe 7,5. Kita nyampe 8 sih. Even if it's the most, sorry 8. Okay, let me breathe. Woo. So, the reason kenapa menurut aku pause and bedless squat is kenapa aku buat sih? Yang pertama, sebenarnya gerakan apapun yang kita mau buat itu tergantung sama program latihan kita, weekly programming kita atau monthly-nya gimana. Yang cara kita mengatur intensitas untuk bisa recover setiap latihan itu bagi aku utama. So, kenapa ada sesi yang seperti bilang hari ini seharusnya tuh pause bedless squat and pause bench. Pertama, kalau kita bilang pause aja, otomatis beban yang kita pakai itu nggak mungkin bisa setinggi beban true movement kita, kompetisi movement kita. Ya kan, karena kita perlu bawah, butuh tahan, sama squat di bawah tahan. Otomatis load-nya, beratnya nggak bisa, bebannya nggak bisa seberat yang kompetisi style kita. Jadi dari sana aja kita sudah menghemat energi, ya kan, mengurangi stres di otot-ototnya. Yang kedua, juga bagi aku tuh pause movement itu, mau itu bench, squat, deadlift,
itu sangat bagus untuk kita ngajarin kita aware sama otot-otot kita, ya kan. Untuk juga memastikan teknik kita itu bagus, ya kan, nggak berusaha mempertahankan posisi yang paling susah, selalu di bawah itu posisi paling susah gitu. Jadi pos itu memang satu menghemat, mengurangi stres di badan, yang kedua juga bisa ngebantu kita untuk koreksi posisi badan, untuk ngerasain bebannya di badan gimana. Yang ketiga bagi aku juga pos itu sebenarnya dua itu aja. Men, oksigennya belum sampai kepala. Jadi kalau dibilang tambah lagi beltless, otomatis kita nggak bisa nambah beban yang sama kan. Dengan kita kompetisi style yang mana pakai knee sleeve, pakai belt. Jadi memang hari ini kalau judulnya untuk sesi hari ini contohnya itu untuk recovery sebenarnya, untuk kita cuma untuk koreksi teknik, ya kan. Dan juga memang melatih otot-otot kecil bagi aku. Contoh, without belt kita harus bisa bracing yang lebih bagus, ya kan. Kita harus bisa jaga stabilitas lebih bagus without belt. So it teaches you the movement lah. Kalau bagi aku itulah itu ngajarin tekniknya ulang gitu loh. Wah, jadi kita nggak rely terus sih. Ya bagi aku gitu sih. Memang kalau beltless movement itu bagusnya memang kita ya itu. Karena kan kalau pakai belt itu sebenarnya kayak seperti ada lapisan otot-otot lagi di bagian area core kita kan. So it helps a lot gitu. Tapi kalau without belt, it is what it is gitu loh. So, makanya ada orang bilang, ada juga yang bilang the best core exercise itu bukan sit up, ya, bukan direct abs workout, tapi justru ya, squat tentunya gitu. Karena apa? Kalau bagi aku gitu, core itu gunanya untuk stability, dan squat itu membutuhkan stabilitas yang sangat tinggi. Ya, I hope it makes sense. Karena I'm just talking right now. Cuma ngomong aja sih, bacot aja, ya kan. Maybe this is the only time I have on my own juga gitu. So just let me do my thing. Okay, we go to second set. If you are wondering in between set itu berapa lama untuk kita istirahat, take as long as you can. Aku sedikit ngejar waktu karena aku masih harus balik ke kantor. I'm actually sitting right now. So, and aku rasa juga ya kita harus mengenal badan diri sendiri lah. If you think you're ready for the next set, you are ready. If you're not, you're not gitu. So nggak ada sih. Ya juga jangan sampai setengah jam per satu set. For me, max kalau if it's really demanding gitu kan, 7 to 10 minutes the most gitu. Kalau aku goldennya itu memang 4 minutes itu udah golden banget, udah oke gitu. I try to keep it 4 to 5 minutes lah gitu. Oke, second set. Oh. Wah. Ini mulai ngerasa nih, betisnya udah mulai kebas. Let's see if I can hold it. Batman. Gila banget weh. Baru week 1 loh. Aduh.
tinggal aku masih bisa tahan 1 set lagi untuk sebelum aku copot ini sini. Ya, dan ini yang aku minum nothing spesial, cuman jus mangga dengan lots of sugar. Waktu susah-susah seperti ini, mengap seperti ini, negatif aja isi kepala. Sometimes aku tuh bisa bertanya sama diri sendiri, kenapa sih nyiksa diri? Why even bother doing this? Men, nggak ada dapat duitnya, nggak ada duitnya, sakit badan adanya, men. I don't look like Mr. Olympia, far dari itu. I don't know, sometimes I question myself gitu. Tapi kalau when I'm feeling good, ketika aku mau nasihatin orang, sharing orang, my main reason sih sebenarnya ketika aku tahu aku bisa ngelewatin hal-hal sulit seperti ini, satu kebanggaan gitu loh. Karena aku tahu nggak semua orang bisa. My training is hard gitu loh. Aku banyak ngelatih orang-orang, ngelatih lah, sharing ke teman-teman gitu. Non survive. Semua orang bilang kalau latihan sama aku tuh hell gitu. I'm not proud of it, ya kan? Anyway, I'm proud of it gitu. Aku nggak muda lagi, maybe just dari tadi aku bilang faktor U. Aku 37 tahun. I don't think untuk area aku ya, maybe people surrounding me ya gitu. No one can do what I do gitu. That's the sense of pride about myself gitu. Jadi argumennya ya kenapa peduli sama pemikiran lain? Bagi aku mungkin kita nggak bisa hidup tanpa betul-betul bisa harus straight banget gitu. I don't think. Aku tipikalnya nggak peduli, nggak punya banyak teman, nggak apa segala macam. I don't care what other people think about me. But I care gimana aku merasakan diri aku ke orang lain. Physically untuk orang seumur aku bisa bangga nggak banyak gitu. And most important ya, aku juga yakin ya banyak mengambil inspirasi gitu dari orang-orang seperti Joe Rogan, Chris Williamson, banyak orang terkenal yang gimana self impact suffering itu penting untuk kekuatan mental kita, kesehatan mental. I don't know how true it is karena aku pernah di posisi sangat rendah dan hancur, benar-benar hancur. I don't know whether it helps, but I'm here today, mungkin itu ada part of it juga gitu loh. Ya, but I don't know. Hancur ya itu lah. Tapi ya itu. At least kalau aku satu lagi sih, untuk aku pribadi, knowing aku nggak males, aku ada berjuang dalam sehari itu, dan mana aku betul-betul fight dengan demon diri sendiri, itu suatu kebanggaan sih bagi aku. I know that I'm not a lazy, person. Even though I know I'm not, kerja aja gitu. Tapi ada ekstra seperti ini, dan bagi aku ini jauh lebih menantang dibandingkan tanggung jawab pekerjaan. If I do this, that's like, okay, you're good for today, you can rest, gitu loh. Ya. Set number 3, we're almost done. Oh my god. I don't know, tadi set kedua nggak tahu sih, 5 rep atau 6 rep. I forgot I tried. Now, I'm gonna count it. Kadang oksigen ini nggak nyampe di kepala. Gila ya. Oh god. Hate doing this, man. Hah.
Oh man, one last man. Maybe I done. Woo! Nanti I gonna hold it buat today. Nggak perlu copot kayaknya. Tanggung lah. Bentar lagi aja. Easy. I have nothing to say, man. Really. But I'll make sure this last set shall to be recorded, complete. Or if you feel bored, just tukar video lain terserah. But if you are fighting for yourself also, continue watching this. Karena tahu semua orang tuh struggle waktu latihan. Kalau latihannya benar-benar bukan workout, latihan, semua orang struggle. However you feel, sama-sama orang lain yang latihan juga. So stop being a pussy. Just keep training. I don't know. Just saying it will pay it off. I don't know what will pay it off. But man, it's always good. It's always good. Nah, ini mulai. Nah, sini start. Nah, mulai nih, ada rasa. Makanya sometimes yang buat susah itu latihannya. Kadang latihannya susah, sih banding tambah lagi gini. Bagian area tulang keringnya sakit. Kadang ngeluh kayak cewek, cuman just the fact gitu loh, sakit gitu. So, I don't know lah. Dengar dari teman-teman lain juga kalau merek mahal kayak 2 juta lebih kayak dibeli. Podo wae sama aja. Soalnya Steve, jadi mudah-mudahan please. That SB ini sleep man, you gotta save me. I'm done wearing this shit. Okay. Let me just breathe a little bit more, get some air. I need you. Oh, my Lord and Savior. Almost set. Mungkin agak cepat ya. I just don't want it to wait too long. Right now I need some air. Karena tadi set 3 tuh lumayan struggle sih. Berat. Susah. Man. Ini lebih ke memang ke ankle-nya sih. Oh god. Aduh. Let's go, buddy. Last 6 repetition. And you're good.
Wah. My goodness. Dan nah, it was fun. Nanti sekarang rekod aja ya. Gimana waktu copot. You see, it's just plain stupid. Oke. Kata hari ini semua akan berakhir pada waktunya. Even this. So whatever you do, whatever you go through, ingat, senang juga ada masa habisnya, ketika sulit juga ada masa habisnya. Keep moving forward, okay? Okay, I'm dying. See you lagi, nggak tahu kapan lagi. I'll keep doing this, okay? Bye.